Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, luar negeri itu keras ya, apalagi Hong Kong ya. Mau majikan baik apalah ya, semua majikan itu sama, intinya sama ya. Enggak begitu baik ya enggak, begitu jahat ya enggak. Kalaupun yang jahat ya mungkin Anda itu apes gitu aja ya. Anda kurang beruntung begitu aja ya. Nah itu pun saya alami sendiri ya guys. Hong Kong itu dikatakan kamu sakit itu kalau kamu sudah berbaring di tempat tidur dan tidak bisa jalan, itu baru dikatakan sakit. Itu pun saya alami sendiri ya. Saya kan pernah sakit panas ya, karena sakit panas dulu, tapi ini waktu sebelum ini ya, pagebluk kayak gini ini lah. Dulu itu saya kan sakit panas ya, emang saya di rumah sakit seminggu, dan itu pun emang biaya asuransi, kan ada asuransi, bukan saya biaya sendiri ya. Saya di rumah sakit seminggu, setelah pulang itu langsung kerja, friend. Nggak ada terus alasan istirahat dulu di rumah atau apa, berbaring. Selesai keluar dari rumah sakit ya kerja. Nah, namanya keluar dari rumah sakit itu ya, maksudnya bukan berarti saya manja atau penyakit itu belum recover sesungguhnya gitu ya. Saya kan langsung pulang ya, langsung kembali bekerja gitu. Semalam itu ya, semalamnya gitu langsung masak seperti biasa, dan saya itu cuma lupa menaruh di kulkas sayur. Itulah kalau di sini tuh biasa rebus sayur itu, kadang kan di sini tuh sayur cuma direbus-rebus itu. Lah semalamnya itu saya lupa naruh di kulkas, dan apalagi ini kan musim panas ya, emang waktu itu musim panas emang. Kalau sesuatu masakan maksudnya lupa naruh di kulkas itu emang langsung gak enak gitu ya, langsung kayak basi gitu ya. Pagi-pagi aku langsung dimarahin guys, kamu itu gak niat kerja ya, gila, gak mikir saya itu baru pulang dari rumah sakit, kayak gitu langsung dimarahin saya guys. Oh my god. Terus kamu mau malas-malasan, tidur-tiduran, gak ada waktu kayak gitu, gak, bahkan gak bisa bersandiwara seperti itu. Sudah sembuh ya sudah. Dan saya pun ke itu rawat inap itu karena emang penyakit saya itu waktu itu emang bener-bener panas ya. Mungkin seandainya kalau paling masuk angin atau sakit gigi lah apa, katanya lebih baik sakit gigi ya. Ya enggak dong, lebih baik sehat. Katanya lebih baik sakit gigi daripada ini apa, dihianati cinta gitu ya, nggak tahu itu lagunya Maggie Z itu. Kecuali masuk angin gitu ya, kalaupun masuk angin pun kadang kita kan apa ya, kerja itu lemes gitu, nggak ada kayak gitu. Di sini tuh kalau udah, mungkin kalau dikatakan sakit itu kalau udah mati itu baru sakit mungkin. Kamu mau ngaku sakit, mau ngaku masuk angin apa ya, kalau belum terlalu parah itu tetap kamu itu harus kerja, friend. Di sini modelnya kayak gitu ya. Makanya jangan kaget, di sini tuh nggak boleh manja, nggak boleh cengeng, harus kuat mental, harus sehat. Maksudnya gini ya, ya sehat sih harus ya, harus kuat mental, harus tahan ujian. Apalagi kalau majikan galak gitu ya, galak nggak pengertian, udah galak pelit nggak pengertian, derita, itu sangat derita. Terus kenapa kadang kita itu kayak gitu bertahan, karena ingat ya, karena kita tujuannya untuk mencari duit, daripada nanti pindah majikan, pindah agensi, bayar duit lagi untuk agensi, ya begitulah. Kadang ya gimana ya, cengeng mau cengeng, siapa yang nolongin. Ya luar negeri itu benar-benar keras guys. Apalagi gini ya, saya itu bekerja udah 10 tahun ya, pulang libur telat 5 menit aja ngomel-ngomel papa saya. Ngomel itu friend, bener-bener ngomel-ngomel, terlalu happy ya pulang telat, gila nggak, dia bilang gitu. Makanya ini ya, orang yang bekerja di luar negeri itu Anda luar biasa, luar biasa.
Soalnya kerja luar negeri itu satu, menahan rindu, menahan kangen dengan keluarga. Coba kalau misalnya kena marah majikan itu nggak pernah salah loh. Majikan itu selalu benar dan nggak mau disalahkan. Dia saat kena marah paling hanya mengadu sama siapa, mengadu sama yang di atas kan. Kalau paling mau tidur itu baru kerasa kalau kena marah kan. Kena marah ngobrol sama siapa? Ngobrol sama tembok kan. Terus ya gini, apalagi ini pagebuk ini ya, sungguh sangat ribet, menyulitkan, sangat tahunya. Udah sekolah libur 1 tahun, ini anak sekolah benar-benar libur 1 tahun. Saya itu tiap malam ini ya, selesai jam 12. Saya itu tiap hari sholat isya itu jam 12 malam. Ribet dan ribet. Saya rasanya kalau kayak gini terus gini ya, udah pengen ngebreak pulang gitu, pulang Indonesia. Tapi ini mau pulang gimana? Keadaan kayak gini, di sini malah yang sakit nambah terus. Apa nggak gila? Nanti pakai acara apa itulah di Indonesia, tes swab apa itu, aduh, konspirasi global. Pulang telat 5 menit aja ngomel-ngomel loh guys. Apalagi itu ya, apalagi agensi itu ya, agensi itu yang dimau apa? Duit ya enggak. Mereka peduli sama kita, mereka dengan bilang membantu. Kenapa? Karena kita bayar mereka potongan gaji ya enggak, potongan gaji. Apalagi kalau yang ngeberi kontrak itu ganti majikan, itu agensi sangat senang sekali, mereka dapat uang banyak. Terus ya, sekarang saya mau tanya, kalau di agensi kamu yang kamu bilang agensi baik atau apalah, di boarding house-nya itu ya, maksudnya penampungannya itu, berasnya aja beda loh. Beras yang dikasih untuk kita dan mereka makan sendiri itu beda. Itu di agensi ya nggak tahu kalau di agensi Anda, di agensi manapun. Saya rasa di Hongkong inilah, saya kan sering main ke boarding house teman-teman gitu, teman saya di sini gitu. Beras yang dikasihkan untuk kita sama yang mereka makan itu beda. Beli yang beras untuk kita tuh yang harganya agak murah. Kalaupun mereka mengadakan hari raya, pesta apa, ya itu kan setahun sekali. Terus kalau misalnya gini, kamu sudah ikut agent itu 10 tahun lah, 15 tahun, gak ada hadiah sama sekali keren. Kalaupun teman saya ngomong ada yang dapat hadiah gini, yang gak tahu sih saya. Mereka katanya 10 tahun satu agensi itu juga dapat hadiah kalung emas 10 gram, yang gak tahu sih saya, karena saya nggak lihat yang sesungguhnya. Agensi saya ini ya, kayak agensi saya juga ini, udah 10 tahun bersama agensi. Ya kita apa-apa bayar sendirilah, boro-boro ke sana terus gratis makan, bayar paspor dibayarin, ya bayar sendiri. Di sana dikasih makanan, ya nggak mungkin lah ngimpi, kita nggak punya duit ya nggak jajan. Nah realitanya emang begitu friend. Terus kalian itu jangan berharap ya, misalnya kerja di Hongkong gitu ya, yang nggak tahu kalau di Taiwan, di Singapura, saya rasa sama ya. Job kamu jaga nenek, terus kamu jobnya cuma job kamu jaga nenek, terus kamu berpikiran job kamu itu cuma jaga nenek tok. Enggak friend, jangan pernah mimpi. Kamu juga harus ngepel, kamu juga harus cuci toilet, kamu harus juga setrika baju, ya semua. Bukan terus oke, kamu jobnya jaga bayi, terus cuma bayi terus diurusin, ya enggak. Yang masak, yang ngepel, setrika, ya semua. Jangan pernah mimpi terus jobnya jaga bayi, sehari cuma bayinya tidur kamu tidur, ngimpi kamu ya. Bayinya tidur ya kamu ngerjain yang lain, nyuci ya, ngepel ya setrika baju ya, masak ya, ke pasar ya, begitulah. Semua itu nggak ada yang indah. Yang indah itu hanya pas waktu gajian.
pas waktu gajian, pas waktu nerima gaji, pas waktu nerima gaji pun coba nempel di tangan itu paling 5 menit kan, habis itu dikirim ke Indonesia, ya apa enggak? Atau kalau kamu yang suka shopping, suka kuliner itu, terus apa kamu habiskan untuk itu, untuk memuaskan diri? Ya enggak kan, pasti ingat yang di rumah kan, ingat tujuan kamu kan waktu dari kampung ke sini. Ya begitulah, nggak ada yang enak di luar negeri itu. Kalaupun kamu ngaku enak itu nggak tahu, atau mungkin karena saya itu sudah sangat bosan ya, sudah sangat bosan untuk saya sebenarnya sudah bosan banget friend. Ini tuh kemarin bos saya itu nyari gitu, nyari gantinya saya itu nggak ada yang cocok, nggak ada yang mau, makanya saya dipanggil lagi gitu. Padahal sudah malas. Ini keadaan sekolah masih belum jelas kapan sekolahnya, atau libur setahun, tiap malam jam 12 saya selesai itu, apalagi ngurus begitulah, pusing. Tapi hidup harus terus berjalan meski penuh dengan tangisan. Bersujud kepada Allah, bersyukur setiap hari, di setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Ya begitulah friend, pada hakikatnya kenyataannya nggak ada yang manisnya cuma 5 menit pas gajian doang. Gajian pun hanya nempel 5 menit di tangan, habis itu goodbye, terbang ke Indonesia Raya Merdeka. Ya yang penting tetap bersyukur, karena ya semua itu dilakukan demi ibadah ya, semua ibadah. Kamu kerja malas-malasan, jangan harap terus kamu bisa tidur seharian di kamar. Emangnya di rumah kamu sendiri. Ngimpi kamu jangan ngimpi ya, jangan pernah berharap ngimpi. Libur telat 5 menit aja kena marah, ngomel-ngomel. Terus cuma lupa itu ya, misalnya kan habis masak itu lupa naruh sayur kembali ke kulkas kan, kalau malam itu kan habis cuci piring kan harus juga dicek. Saya lupa, waduh lah kok kena semprot sama bu bos, sampai kamu udah nggak niat kerja ya. Itu tuh keadaan saya itu baru pulang dari rumah sakit gitu loh, sudah harus masak, harus semua lah. Makanya friend, bagi yang tidak siap mental, kamu bakalan mental. Kamu nggak mau menderita, kamu mikirnya indah-indah kerja di luar negeri, liburan tiap minggu. Jangan, kerjanya itu seminggu, liburannya tiap minggu. Itu pun minggu itu kalau yang masih baru datang itu bukan, kadang nggak boleh libur dan nggak dibayar. Dan kalau hari tanggal merah itu umum, itu public holiday lah ya. Apa sih bahasa Indonesia public holiday itu? Ya misalnya tanggal merah hari apa, hari Isra Mi'raj gitu kalau Indonesia gitu ya. Itu kalau yang belum 3 bulan bekerja belum boleh libur ya. Jangan berpikiran dengan gaji gede tiap minggu libur bisa shopping. Kalau kamu mau shopping terus ya nanti gini ya, kamu gajinya standar ya, standar di sini tuh 4.000 lebih ya. Kamu menghabiskan 2.000 untuk shopping, 2.000 dikirim ke rumah. Itu kalau yang di rumah itu bisa ngecake duit temonjo. Maksudnya kalau yang di rumah dikirimin di luar negeri terus mikir ini uang hasil dari kerja keras, saya nggak berani sembarangan memakai. Itu ya jadi. Tapi misalnya kalau dikirim ke Indonesia, yang di Indonesia hanya untuk biaya makan, beli beras, ini sampai 2 tahun kamu kirim kan, kontraknya 2 tahun ya, 2 tahun dipotong potongan 6 bulan ya. Sekarang kamu 2 tahun berpikirnya kirim terus, sedangkan yang di rumah nggak punya usaha atau
hanya untuk makan sama biaya sekolah, tiap bulan kamu kirim untuk biaya sekolah anak kamu atau biaya makan sehari-hari. Makan itu nggak kelihatan loh, tapi uangnya itu tiap hari ya friends, ya kan? Apalagi kalau masalah kayak gini Pak Geblok, PSBB itu waduh susah itu. Yang nggak punya pensiunan itu sangat susah sekali, ya kan? Kecuali yang pegawai negeri tiap bulan gajian pensiunan. Nah kalau yang buruh, siapa yang mau gaji? Bener apa enggak friend? Bener enggak? Jangan berpikiran gaji gede, gajinya itu gede. Ya kalau di mata orang Hong Kong, gaji TKW di sini ya kecil dan banyak biasa lah. Dan di Hong Kong pun ada aturan mau mengambil domestic helper. Domestic helper itu tenaga ya, TKW ini dari luar negara. Ya dari biasanya kan dari Indonesia sama Filipina. Itu majikan harus punya minimal gaji yang ngambil kita gitu. Harus disurvei, harus minimal punya gaji paling rendah itu 20.000 dolar Hongkong Indonesia. 20.000 dolar Hongkong. Itu kalau dirupiahkan itu 20.000 itu 40 juta ya. 40 juta rupiah. Tapi itu kan kalau untuk kehidupan di sini itu kecil. Minimal bos yang mau ngambil kita itu minimal harus punya gaji, punya pekerjaan, minimal gajinya 20.000 Hongkong dolar. Terus gaji kita itu di sini cuma rata-rata 5.000 lah ya. Kalau ada yang 6.000 saya nggak tahu itu. Karena orang Hongkong itu pelit, friend. Bukan masalah, kan di sini juga sama lah kayak Indonesia, ekonomi itu sama lah ya, kembang kempis. Tidak semua itu terus maju apa-apa itu ya. Pengangguran juga ada di sini. Pengemis juga ada. Makanya yang berani mengambil tenaga TKW dari Filipina, dari Indonesia itu mereka juga disurvei harus minimal punya gaji segini, rumah harus layak, ada kulkas, ada semua disurvei, nggak sembarangan. Makanya misalnya kalau terjadi kasus majikan menganiaya TKW itu langsung kasus itu langsung kena penjara polisi ya, maksudnya sidang gitu, masuk pengadilan.